Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi prakarya di bab rekayasa. Untuk kelas 8 rekayasa di sini kita akan mempelajari mengenai penjernihan air. Nah, pada bagian 1 kali ini kita akan belajar mengenai alat penjernih air, tentunya pada teknik-teknik yang ada dalam penyaringan air. Nah, untuk apersepsinya bisa kalian lihat ada 2 gambar di depan kalian, yang gambar A dan gambar B. Nah, berilah pendapat pada 2 gambar tersebut. Nah, untuk gambar A, silakan kalian lihat ya, itu adalah sungai yang sudah tercemari oleh limbah. Nah, betapa keruhnya dan banyak limbah-limbah yang mengotori air dalam sungai tersebut. Kemudian yang B, itu ada air yang sangat jernih. Nah, air yang sangat jernih ini tentunya belum bisa kita manfaatkan sebagai air minum. Nah, ada beberapa cara mengolah air yang nantinya agar bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi pertemuan hari ini, kalian mampu menghargai keberagaman pembuatan alat penjernih air sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi sumber air dan kondisi air yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernih air dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Nah, ada peta materi pada bab ini, yakni alat penjernih air dibagi menjadi 2. Ada penjernih air dari bahan alam dan ada penjernih air dari bahan buatan. Nah, masing-masing dari penjernih air bahan alam dan buatan ini mempunyai sistem penyaringan tersendiri, bahan dan alat yang tersendiri. Kemudian teknik dan prosedur pembuatannya pun berbeda-beda. Dan tahapannya pun juga tentunya berbeda karena menggunakan bahan alam dan satunya bahan buatan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjernihan air dari bahan alam terlebih dahulu. Nah, kita pelajari dari sistem penyaringannya terlebih dahulu ya. Sebelumnya, air itu merupakan sumber kehidupan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya air. Entah kalian akan membutuhkan minuman, mencuci baju. Nah, air tentunya di sini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sering kita mendengar bumi itu disebut sebagai planet biru. Karena apa? Karena air menutupi 3/4 permukaan dari bumi. Nah, adapun tingkat kekeruhan air akan sangat bervariasi sesuai dengan struktur atau kandungan mineral dalam tanah dan pada masing-masing lokasi. Jadi, masing-masing lokasi itu mempunyai kekeruhan air yang sangat bervariasi seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa berita tentang air yang terjadi belakangan ini. Bisa kalian lihat di situ ada fenomena di mana beberapa air itu sangat banyak yang terjadilah suatu yang namanya genangan ya atau banjir. Kemudian kita melanjutkan pada sistem penyaringan air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang. Tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan seperti fenomena tadi ya. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama,
menghilangkan gas-gas yang terlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak enak. Yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, di sini ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan cara teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Di sini ada beberapa teknik penyaringan, ada 8. Yang pertama, saringan kain katun, saringan kapas, aerasi, SPL, saringan pasir lambat, saringan pasir cepat, gravity feed filtering system, saringan arang, saringan keramik, dan saringan cadas. Nah, kemudian ada teknik pengendapan. Yang pertama ada biji kelor, tawas, kaporit, kapur gamping, arang batok kelapa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas semua teknik dalam teknik penyaringan. Untuk teknik pengendapan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, yang pertama ada saringan kain katun. Bisa kalian lihat ilustrasi gambar yang ada di depan kalian. Pembuatan saringan air ini dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah untuk dilakukan. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Yang kedua, ada saringan kapas. Teknik saringan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya, seperti halnya penyaringan dengan kain katun. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Seperti itu ya. Jadi air disaring menggunakan kapas yang nantinya bisa didapatkan air yang bersih. Yang ketiga ada dengan cara teknik aerasi. Apa sih itu aerasi? Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida, serta hidrogen sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Bisa kalian lihat penyaringan air dengan aerasi bagainya seperti itu. Ada saluran udara yang nantinya juga ada pompa udara yang mengalirkan air seperti itu ya. Selanjutnya ada saringan pasir lambat atau SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawahnya. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil seperti yang ada pada gambar. Nah, sedangkan saringan pasir cepat di sini sama seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun, arah penyaringan airnya terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas atau upflow. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan antara saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat, hanya ada pada arah penyaringannya. Yang keenam, ada gravity feed filtering system. Nah,
Bisa kalian perhatikan gambarnya, air keruh nantinya akan difiltrasi pada SPC, saringan pasir cepat. Nah, air hasil penyaringan tersebut kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Dengan 2 kali penyaringan tersebut diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari saringan pasir cepat, dapat digunakan beberapa saringan pasir lambat. Nah, yang ketujuh ada saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa dari arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik, dapat digunakan arang aktif. Yang 8 ada saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Nah, sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering, maka air baku dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Untuk perawatan saringan keramik dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik pada air yang mengalir. Yang ke-9, saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat Desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL ya, sistem penyaringan lambat. Terlebih lagi SPC ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada aktivitas siswa di mana kalian mengidentifikasi berbagai sumber air di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perhatikanlah sumber air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang ada di sekitarmu. Seperti sumur gali ya, bisa kalian pilih. Nanti kalian cari ya. Ada sumur bor, ada mata air atau sungai atau ledeng atau yang lainnya. Ambillah beberapa contoh air dan amatilah warna, bau dan kelayakannya. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Nah, bisa kalian nanti isikan di form yang sudah saya sediakan. Nanti kalian menyebutkan 5 macam sumber air, kemudian kalian identifikasi kondisi airnya bagaimana, terus kira-kira penggunaannya air itu untuk apa. Setelah itu kalian buat kesimpulan ya, kira-kira air manakah yang paling kondisinya baik sampai yang terburuk. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.